Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, serta mampu bersyukur dalam keadaan apapun. Kali ini kita akan belajar tema 3. Temanya adalah makanan sehat. Sebelum mulai belajar, tidak lupa Pak Guru ingatkan untuk berdoa terlebih dahulu, agar apa yang kita pelajari betul-betul bermanfaat bagi kita semua. Kali ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia yang kompetensi dasarnya adalah menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Perhatikan gambar ini. Kita akan belajar tentang iklan. Ini adalah iklan layanan masyarakat. Kalimatnya, mari, jagalah kesehatan pencernaanmu dengan mengonsumsi buah dan sayuran. Ini merupakan contoh iklan layanan masyarakat. Nah, apa itu iklan? Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Jadi, yang ditonjolkan dalam iklan itu adalah keunggulan suatu produk atau jasa. Tujuannya apa? Agar orang yang melihat atau membaca iklan ini mau menggunakan produk tersebut. Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai tujuan iklan. Jadi harus ada kata kuncinya. Kata-katanya harus menarik, gambarnya juga harus sesuai dengan tujuan iklan. Misalnya contoh yang ada di gambar ini. Ajakannya adalah mengonsumsi buah dan sayuran. Maka tentu saja gambar yang harus ada adalah gambar buah dan sayuran. Seperti itu. Nah, tujuan iklan di samping adalah agar masyarakat mau mengonsumsi buah dan sayuran demi kesehatan pencernaan. Anak-anak juga harus seperti itu, harus tetap mau mengonsumsi buah dan sayuran ya, agar pencernaan kita tetap sehat. Nah, pada bahasa iklan, ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Bahasa yang digunakan pada iklan itu bersifat persuasif atau mengajak. Ingat, bahasa yang digunakan pada iklan bersifat persuasif atau mengajak. Tujuannya apa? Tujuannya agar masyarakat atau konsumen atau orang yang melihat iklan tertarik dengan pesan yang disampaikan iklan tersebut. Kalau misalnya iklan niaga, iklan jual beli, maka calon konsumen akan mau membeli produk yang ditawarkan pada iklan tersebut. Maka harus menggunakan bahasa yang bersifat persuasif. Lah, bahasa persuasif itu yang bagaimana? Cirinya adalah sebagai berikut. Tentu saja, 1, bersifat mengajak. Karena ajakan biasanya menggunakan kata-kata ajakan. Contoh yang digunakan, ayo, marilah. Nah, seperti itu. Kemudian ditulis dengan cara yang menarik. Kemudian dapat diberi rima, agar orang-orang yang membaca atau mendengar akan selalu mengingatnya. Banyak ya contoh-contoh di sekitar kita, kalimat-kalimat persuasif yang mudah diingat. Misalnya apa? Pada iklan Yakult misalnya, ayo cintai ususmu, minum Yakult setiap hari misalnya. Nah, itu ada rimanya, jadi orang yang mendengar itu akan selalu mengingatnya. Ada lagi misalnya pada minuman, apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang menarik, kalimat persuasif, ajakan, agar orang mau menggunakan produknya. Nah,
Sekarang, apa saja sebetulnya unsur-unsur iklan? Unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam membuat iklan yang efektif antara lain 1. Headline atau judul iklan. Judul sebuah iklan harus cepat menarik perhatian pembaca. Subjudul merupakan gambaran garis besar produk. Isi iklan biasanya ditulis dengan jenis huruf yang lebih kecil daripada judul dan subjudul. Kemudian visual yang menarik, yaitu menggunakan foto atau gambar, atau kalau di media elektronik biasanya video yang menarik. Kemudian nama dan alamat yang dapat dihubungi. Ini berguna untuk membantu pembaca atau yang melihat iklan mengenali pembuat iklan. Ingat ya, ini nama dan alamat produknya yang dapat dihubungi, bukan modelnya. Nah, kalau kalian sudah mengetahui unsur-unsur iklan ini, kalian akan bisa menjual produk dengan sangat baik. Jadi harus ada judul, kemudian subjudul, kemudian isi iklan, kemudian gambar atau visual yang menarik, kemudian nama dan alamat yang dapat dihubungi. Itu beberapa unsur iklan yang efektif. Nah, kita akan belajar menentukan isi iklan di media cetak. Nah, iklan itu bisa disampaikan di media cetak dan media elektronik. Cirinya mudah. Kalau misalnya untuk melihat iklan itu kita memerlukan listrik, itu berarti itu iklan elektronik. Contohnya apa? Untuk misalnya iklan elektronik itu di radio, misalnya televisi, atau komputer, atau internet, atau HP. Nah, itu semua kan membutuhkan listrik. Radio butuh listrik? Tidak butuh. Dari mana? Misalnya bisa dari baterai. HP butuh baterai. Televisi, baterai. Internet butuh listrik. Nah, itu maka dikatakan itu media elektronik. Nah, kalau media cetak, untuk melihatnya kita tidak perlu memerlukan listrik. Cirinya mudah, sederhana seperti itu. Nah, untuk dapat menentukan isi dari sebuah iklan, kita perlu membaca iklan tersebut dengan cermat. Nah, kalian harus mau membaca ya dengan cermat. Isi iklan biasanya ditulis menggunakan kalimat yang singkat dan jelas. Iklan itu selalu singkat, jelas, padat, dan mengena. Contoh, ini iklan layanan masyarakat. Olahraga sehat, nah judulnya. Kalimat persuasifnya, ayo kita berolahraga agar badan tetap sehat. Di bawahnya ada keterangan, iklan layanan masyarakat. Nah, iklan ini adalah ajakan untuk berolahraga. Agar apa? Agar badan tetap sehat. Iklan ini ditujukan bagi semua kalangan, dari kalangan anak-anak sampai lanjut usia. Nah, ini adalah isi dari contoh dari isi iklan di media cetak. Untuk dapat mengidentifikasi sebuah iklan, kita perlu memperhatikan unsur-unsur dari iklan tersebut. Nah, seperti yang tadi sudah kita bahas, sebuah iklan terdiri atas judul, subjudul, isi, komposisi warna atau pemilihan warna, kemudian harus ada gambar yang menarik, serta nama dan alamat yang dapat dihubungi. Ini adalah unsur-unsur iklan. Jangan sampai lupa ya. Unsur-unsur iklan ada judul, subjudul, isi, komposisi warna, gambar yang menarik, serta nama dan alamat yang dapat dihubungi untuk bisa mendapatkan sebuah produk yang ada dalam iklan. Nah, ini adalah contohnya. Gambar iklan di samping menunjukkan sebuah barang yang hendak ditawarkan kepada calon pembeli. Apa yang ditawarkan? Susu, betul. Susu sehat. Judulnya. Susu murni tanpa pengawet. Kalimat ajakannya, ayo minum susu sehat. Rasanya enak tanpa bahan pengawet. Tubuhmu sehat, di otak pun cerdas. Diproduksi oleh PT Sehat Segar. Nah, ini adalah contoh iklan niaga ya. Kalimat dalam iklan singkat tetapi memiliki ciri atau slogan yang mudah diingat pembaca. Barang yang ditawarkan pada iklan ditawarkan dengan kalimat yang sangat menarik,
tentu saja menarik. Susunya rasanya enak, kemudian nggak pakai bahan pengawet. Nah, itu kan menarik ya. Slogannya apa? Tubuhmu sehat, otak pun cerdas. Nah, dengan minum susu, tubuh menjadi sehat, otak menjadi cerdas. Nah, ini akan menarik. Nah, iklan ini sudah memenuhi syarat sebagai iklan yang efektif. Bisakah kalian membuat iklan seperti ini? Nah, cara membuat iklan yang baik dan efektif itu adalah 1. Iklan menggunakan bahasa yang singkat dan jelas, tidak perlu bertele-tele. Iklan memiliki sasaran atau target konsumen yang jelas. Yang mau dituju itu siapa? Kemudian iklan menggunakan kalimat utama yang menarik perhatian konsumen. Nah, kalian harus mampu membuat kalimat-kalimat yang menarik seperti ini. Ini bisa dilakukan dengan belajar ya. Langkah-langkah untuk membuat rancangan iklan cetak yang menarik antara lain 1. Buat layout, tata letak yang sederhana. Nanti mau meletakkan tulisannya di mana, gambarnya mau diletakkan di kiri atau di kanan atau di atas atau di bawah, itu namanya layout. Terus kalimat ajakannya mau diletakkan di mana, gambar yang dipilih seperti apa. Nah, itu namanya layout, tata letak. Kemudian buatlah gambar yang menarik dan kreatif. Buat isi iklan dengan kalimat singkat dan jelas tapi dapat menarik perhatian dan yang penting tidak menyinggung perasaan atau golongan masyarakat tertentu. Kemudian buatlah iklan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan diingat oleh masyarakat serta yang paling penting dapat menimbulkan rasa penasaran bagi pembacanya. Nah, ini adalah cara membuat iklan cetak yang menarik. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang iklan media cetak. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bermanfaat ya. Untuk tugas nanti akan dikirim oleh Pak Guru, kerjakan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.